disambut dengan hujan sepanjang malam. Tetapi itu adalah malam yang ditunggu-tunggu sepasang remaja yang tengah dimabuk asmara. Jesse McBain berkencan dengan tunangannya Patricia Mann untuk mengikuti pesta dansa merayakan Hari Valentine. Perayaan dilaksanakan 2 hari sebelum Hari Valentine tiba atau 12 Februari 1971. Patricia sudah menyiapkan gaun istimewanya, demikian juga Jesse dengan setelan jas yang membuatnya semakin tampan. Jesse McBain baru berusia 19 tahun, seorang mahasiswa semester awal di North Carolina State University yang cukup populer di kampusnya. Jesse selain tampan, atletis, juga dikenal sebagai cowok yang pintar. Jesse adalah idaman gadis-gadis di kampus itu. Sementara itu tunangannya, Patricia, tak kalah populernya. Patricia dikenal sebagai siswi cantik oleh teman-teman SMA-nya sebelum kemudian melanjutkan sekolah di sekolah keperawatan di mana dia menjalani sekolahnya dengan tinggal di asrama. Dari rumahnya di wilayah Chatham County, Jesse menjemput Patricia di Durham County dengan mobil untuk menuju Watts Hospital di mana pesta dansa digelar. Mereka menikmati malam yang bahagia dan semua tampak baik-baik saja. Setelah puas di pesta dansa, Jesse dan Patricia ingin menghabiskan sisa malam berdua. Mereka pun cabut dari pesta dengan mengendarai sebuah mobil menikmati sisa malam di wilayah Wayside Place. 12 Februari 1971 malam. Bagi teman-temannya, pesta dansa itulah saat terakhir mereka bertemu dengan Jesse dan Patricia. Karena sejak itu, Jesse dan Patricia tidak pernah kembali. Keesokan harinya, teman-teman Patricia di asrama sekolah keperawatan keheranan karena Patricia tidak kembali ke asrama. Patricia bukanlah gadis pemberontak. Dia adalah gadis baik yang bertanggung jawab sehingga meninggalkan asrama semalaman bukanlah karakternya. Teman-temannya sangat mengenal Patricia dan mulai mengendus sesuatu tidak beres terjadi pada gadis itu. Dan akhirnya mereka pun melaporkan ke polisi. Teman-teman Jesse juga sempat menemukan mobil Jesse, namun keberadaan Jesse dan Patricia tidak diketahui. Mobil dalam keadaan terkunci dengan kondisi seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sidik jari yang ditemukan di sana. Hingga 10 hari Jesse dan Patricia hilang. Polisi sempat mengira keduanya kabur, namun perkiraan polisi terbantahkan pada hari ke-12 sejak mereka dinyatakan hilang. 25 Februari 1971, seorang surveyor yang bekerja di daerah berhutan di kawasan Duke Forest melaporkan ke polisi bahwa dia menemukan mayat. Awalnya hanya terlihat kaki mencuat di antara tumpukan daun. Namun saat didekati, itu adalah tubuh manusia. Mayat itu kemudian diidentifikasi sebagai Jesse dan Patricia.
Mereka diikat pada sebuah pohon dengan simpul tebal di sekitar kepala dan tangan mereka. Para korban juga dicekik. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau serangan seksual. Patricia mengalami cedera internal di mana kemungkinan dia telah ditinju, ditendang, atau juga diinjak dengan keras. Penyelidikan intensif pun dimulai dengan melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, mulai dari kantor Sheriff Orange County dan Durham County, Departemen Kepolisian Durham, Departemen Investigasi Luar Negeri atau SBI, Biro Penyelidikan Federal atau FBI, hingga Departemen Lisensi dan Pencurian. Awalnya penegak hukum optimis kasus ini bakal terpecahkan. Namun masalah muncul, yaitu kurangnya kerjasama antar lembaga yang mengakibatkan investigasi tidak mampu menyatukan gambaran keseluruhan kasus tersebut. Tahun berganti, bahkan mencapai dekade. Kasus tidak pernah terpecahkan. Beberapa orang sempat dijadikan tersangka, namun kemudian dibebaskan setelah melalui tes poligraf. Banyak pihak peduli untuk membantu otoritas tempat memecahkan masalah itu, termasuk adanya podcast yang berjudul Long Dance yang sedikit banyak mampu memberikan petunjuk. Namun sejak itu pun tidak pernah ada penangkapan terduga pelaku oleh pihak berwenang. Seorang penulis juga pembuat film, Eric Pruitt, dan Drew Edemek, seorang jurnalis, telah mencoba membantu menyelidiki kasus itu selama 1,5 tahun. Kami melakukan penyelidikan sendiri dan tiba pada satu kesimpulan, satu tersangka. Menurut kami tersangka itu menonjol namun tidak pernah diidentifikasi. Demikian diungkapkan oleh Eric. Tersangka yang dimaksud Eric adalah seorang dokter di Watts Hospital. Soal tersangka yang disebutkan Eric, yaitu dokter di Watts Hospital, kepolisian sudah mendatangi tersangka dan meminta DNA untuk diuji guna penyelidikan. Namun dengan cepat pengacara dokter itu menelpon dan menyatakan kliennya menolak untuk diuji. Tahun 2011, kepolisian menemukan bukti. Bersama sepupu Patricia, mereka mengajukan petisi agar kasus dibuka lagi. Saya optimis kasus ini akan terungkap demi keadilan bagi korban. Para korban jelas tidak berhak disiksa demikian kejinya. Pelaku harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Demikian disampaikan pihak kepolisian. Namun, hingga 50 tahun kemudian, kasus pembunuhan di malam pesta dansa hari Valentine itu tidak terpecahkan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.